semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat semua kan. Oke, udah lama nggak upload dan ini baru upload karena lagi ada kesibukan. Terus juga di video kali ini saya itu pengen membagikan tips cara menggunakan Chrome DevTools pada saat proses development. Tipsnya itu hmm, ketika saya menggunakan Chrome DevTools, berarti kebiasaan gitu. Oke, ini tuh udah ada website Resep Up. Resep Up ini websitenya dibikin menggunakan React.js. Eh, Backendnya itu pakai Firebase, terus sama pakai framework React Bootstrap. Oke, langsung aja kita ke Chrome DevTools-nya. Kalian di website ini kursornya kalian klik kanan, ada inspect. Nah, itu udah ada inspect labnya. Jika kalian masih belum ngapa-ngapain inspectnya, harusnya itu posisinya itu di sebelah kanan seperti ini. Ini itu bisa dipindah-pindahin kanan, bawah, terus juga kiri sama yang tadi itu dilepas. Hasilnya seperti ini. Itu dia. Oke, langsung aja yang pertama. Oh ya, ini pindahin dulu. Set. Nah, pojok. Yang pertama itu misalnya ini kan ada recommend meals ya di sini. Kalian mau nambahin teks kontennya mau kalian tambahin, kalian ke sini dulu, pilih buat select elemennya. Jadi itu kalau dipilih itu kayak ada hopper gitu, hopper biru gitu karena ada backgroundnya tuh. Ini udah kalian klik, nanti posisinya pindah ke sini. Di sini tuh kalau mau kalian ubah teksnya, misalnya kalian double klik atau masih di H1 kalian klik kanan, di sini ada edit text atau edit as HTML, bisa yang mana aja. Misalnya biar teks gitu kan, kalau teks itu tes gitu. Nah, atau enggak dari edit as HTML. Nah, di sini tuh kayak gini hasilnya. Bisa dihapus juga. Atau enggak kita bikin tag baru H2, misalnya teks H2 seperti itu. H2. Oke, ini dia. Nah, itu muncul H2. Sekarang masih di H1-nya, misalnya kalian itu mau gimana sih tampilannya ketika H1-nya ini di H1 ditambahin background warna apa gitu. Misalnya di sini kalian di bawahnya di styles kalian background gitu warnanya itu misalnya red, dan ini juga udah ada auto complete gitu, misalnya red seperti itu. Atau enggak H2-nya background kan tadi cuman background, sini ada background color apa ya, orange gitu. Oke, itu dia. Jadi udah ke ngubah sendiri. Di samping stylesnya itu yang sering digunakan itu comfort. Nah, itu bisa ngeliat padding gitu, ukurannya lebar ke tinggi. Lebih jelasnya itu kayak di card. Ini kan cardnya itu kelihatan tuh ada paddingnya 12, bukan di card nih ya, di kolomnya di kelas booster. Berarti kalau nah ini di card baru kelihatan ada padding, border, marginnya atas bawah kiri kanan seperti itu. Dan kalau di scroll ke bawah dia itu bakal banyak banget gitu lengkap stylingnya. Dan kalau misalnya mau ngelihat, kalau misalnya cardnya dikasih warna orange ya, oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, itu warnanya warna orange, terus mungkin colornya ya, warna teksnya colornya white. Nah, hasilnya itu seperti ini dia. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Elemen itu ada konsol. Nah, masih di elementsnya juga ya. Ini ada itu kalau misalnya row itu kan nggunain display pack ya. Pakai flex nih, kalau dia ada display flex kayak gini, harus itu kayak bisa ya, kalian klik dulu sini. Di refresh dulu deh. Jadi perubahan yang ini tuh nggak permanen ya. Jadi ketika di refresh itu dia ngulang lagi. Misalnya ini di flex ini diklik ya, harusnya sini ada garis tuh. Ini juga dari sini deh. Sini ada garis-garis. Nah, itu dia ada garis di sini. Itu
kayak kotak flexnya gitu, ukurannya sampai mana, segimana. Oke, itu dia. Sama ini tuh kan ada display flex ya, misalnya kita milih yang mana ya, yang ini deh. Terus di sini itu bisa kalian klik ini, kayak ada flex directionnya, itu bisa. Ini kan row, defaultnya itu pasti row, ini ada kolom, nah ini tuh bakal ke bawah. Oke, ini ada wrap sama no wrap. No wrap itu bakal dia ke samping terus. Oke, selanjutnya ada alignment, refresh dulu, dia ke samping semua jadi delay. Terus juga di bawahnya itu ada alignment kayak normal, ini kan ada center, ada ini ada center, flex end, flex star, space around, space between, sama stretch. Ini juga sama kayak gitu kah? Ini dia. Oke, seperti itu. Refresh biar bagus, biar kembali ke defaultnya. Ini tuh ngambil API dari DB ya. Oke, waiting. Nah, ini dia. Selanjutnya dari elements ada konsol. Terus konsol ini biasanya itu untuk debugging, kayak buat ngeliat warning, error, atau kita itu buat ngetes suatu elemen, ngambil nilainya seperti itu. Ini juga ada warning kayak historis, assignment, history dibikin tapi tidak digunakan, itu ada kayak di React-nya saya bikinnya. Oke, bisa dihilanginnya itu bisa ctrl plus L atau sini clear console. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada application. Di sini itu aplikasinya itu ada local storage sama session storage. Bedanya local storage sama session storage itu, kalau session storage itu misalnya kan ini nggak ada datanya ya. Seharusnya kan misalnya ada data seperti ini, misalnya data ini ada di session storage. Jadi misalnya data ini ada di session storage, dan kalau misalnya websitenya ini di close tabnya ini, di close, ditutup, berarti si ininya, sesi ininya berarti udah berakhir. Jadi selama satu sesi itu datanya cuma ada di dalam sesi tersebut. Jadi kalau misalnya udah di close, berarti kan ganti sesi ini itu datanya bakal hilang. Sedangkan local storage itu enggak, dia itu kayak permanen gitu selama si usernya itu enggak hard refresh. Hard refresh itu bisa menggunakan CTRL plus F5 atau kalian delete dari sini seperti itu. Dan sini selanjutnya ada source ini shortcut kode kalian. Di samping ada network itu ketika websitenya di load, nah itu ngedownload apa aja sih. Nah itu di download ini localhost proper, ini JS nya, ini gambarnya seperti itu, logo apa segala macam. Oke, selanjutnya ini tuh bisa melihat kayak apa sih, request URL-nya, kayak statusnya, metodenya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada node throttling. Di sini juga kalau misalnya kan internet kalian cepat ya, misalnya cepat, terus kalau misalnya ada kayak ketika loading seperti ini kan ada kayak delay gitu, itu kan cepet tuh. Kalau misalnya mau dilamain itu kalian bisa pilih jaringannya, mau fast 3G, jadi disesuaikan paling disesuaikan jaringannya, kayak slow 3G, fast 3G, sama offline satu lagi. Itu fungsinya itu buat kayak ngeliat spinner gitu, atau enggak offline itu lebih ke kayak nggunain service worker gitu. Ketika websitenya offline, apa aja sih yang bakalan tampil, biasanya gitu. Selanjutnya ada ini, enggak jarang dipakai ya. Oh, ini ada Lakehouse. Lakehouse itu kayak untuk ngedapatin reward. Misalnya itu kayak ini diklik, sekalian diklik deh. Ini kan ada performance, PWA, progressive web app, ada best practice, ada accessibility, sama SEO. Jadi itu dia itu bakal kayak
apa ya, ngasih nilai dari 0 sampai 100 bakal dapat berapa. Lagi dites sama si like hostnya. Jadi dia itu akan, nah ini dia hasilnya. Kayak performance, accessibility, best practice, SEO, seperti itu. Sama PWA-nya itu nggak ada karena website ini nggak nggunain PWA. Dan ininya enaknya ini tuh kayak ada kayak saran gitu loh. Jadi ini tuh yang bikin delay gitu kan ada infonya, bisa kalian kalau misalnya nggak kepake bisa kalian hapus untuk meningkatkan ini kan di performance, berarti ini untuk meningkatkan performance. Dan ini 98 itu headingnya, bisa kalian ikutin seperti ini tuh, ada suggestion gitu, ada sarannya. Oke, di fitur selanjutnya yang dipakai itu kita tempelin dulu ke sini. Oh ya, ini kan dark ya. Kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain gitu, masih murni gitu konsol lognya, DevTools-nya, kalian bisa ke setting. Nah, di sini itu ada temanya, ada tema system preference, light and dark. Saya itu nggunain dark karena nggak terlalu suka terang gitu kalau putih, yang light. Di sini itu ada fungsi toggle device itu kayak buat responsive mobile ini sampai terkecil. Artinya di sini ada ini sih ya, kayak ada mobile edge, mobile AM gitu sih, ada tablet, ukuran tablet, laptop, sama 4K. Dan ini kan buat responsif, misalnya ini kan kayak gini nih. Oke, ininya jadi 125. Ini udah kelihatan kan dia itu kayak ininya nggak responsif, jadi dia itu nggak ngecil, ukurannya tetap stay. Misalnya itu kalau mau dikecilin bisa kalian elemen, kalian klik yang ini, kalian klik ke sini. Di sini itu bisa kalian lihat widthnya. Ini kan 100%. Sebenarnya bisa kalian batasin, misalnya max widthnya itu kayak berapa, 250 pixel. Nah seperti itu, dia bakalan turun atau enggak 200 pixel gitu ya. Tapi kalau misalnya di refresh dia balik lagi sih, misalnya di refresh ya, karena itu sifatnya nggak permanen ya perubahan ini di sini tuh. Oke, seperti itu. Dan ini juga ada beberapa tipe handphone kayak Moto G4 gitu ya. Ada Galaxy S5, Pixel 2, ini pokoknya ada beberapa kayak iPhone gitu. Terus juga iPad, ukuran iPad seperti ini hasilnya. Dan ini juga bisa dimiringin vertikal di handphone yang kelihatan. Galaxy kalau divertikalin seperti ini, balikin. Dan ini kayak ada kayak tadi kecepatan internetnya dibatasin kayak mid tier mobile, low end mobile, sama offline seperti itu. Kalau mau dibalikin kayak gini, seperti itu. Kayaknya sih untuk video ini seperti ini ya. Oh enggak, satu lagi nih, mau menunjukkan fungsi dari local storage. Oke, ini ya, kita buka inspect lagi. Nah di sini itu ke bagian apa ya, application. Oke. Kalau nggak salah saya itu is login itu untuk pengkondisian yang ini. Jadi misalnya sign in. Nah ketika sign in, pas sign in ini, diklik sign in ini, is loginnya yang tadinya false ini akan berubah jadi true. Dan ininya jadi itu ketika true itu navigasinya yang ini dirubah, yang home, sign in, sama sign up itu bakal berubah. Misalnya pas sign ini, nah ini itu otomatis berubah tuh seperti itu. Saya bikinnya gitu. Harusnya ya untuk lebih amannya kan kayak ada user login ya, harusnya bisa manfaatin user login ini ke refresh token harusnya ya. Jadi ketika ininya login, ini kan nggak ada refresh token. Seharusnya ketika login kita itu pengkondisinya itu, nah ketika login berarti refresh tokennya true, dia true ada gitu. Nah baru keganti gitu. Apa sih navigasinya, seperti itu sih.
Jadi fungsinya dari si biasanya untuk kalian nyimpen token gitu kan di local storage karena dia itu ya sifatnya permanen dan ketika logout itu pasti si user login itu kalau nggak di ini tokennya bakalan di remove gitu, dihilangin dari sini tuh seperti itu. Jadi kan nggak kebaca. Atau kalian bisa lebih bagus lagi ada sarannya seperti apa bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya apa sih beberapa tips cara menggunakan DevTools gimana yang menurut kalian lebih enak gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, di video kali ini cukup ini aja ya yang biasa saya gunain di DevTools-nya itu. Oke, terima kasih and see you next time.